trade my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoice, for in my need His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. All the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fear I pray, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the chains are released, I can see I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me.
Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi dan mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Saya ajak kita semua untuk tunduk kepala, kita menghadap Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau yang paling layak menerima pujian kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Saat ini kami undang Engkau hadir di tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi ruh riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Mari sama-sama puji namanya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku.
Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kebaktian bulan keluarga di minggunya yang ketiga ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Trinitas Maha Kudus yang berlimpah kasih anugerahnya bagi umat dan seluruh ciptaannya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarlah nats pembimbing kita yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Bersyukur buat anugerahnya, kasihnya yang dicurahkan buat kita semua. Saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tuhan berfirman dalam Mazmur 133, jika kita hidup rukun bersama, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya buat kita semua. Ada yang percaya katakan amin. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi yang siap menerima berkat Tuhan, dan boleh kasih salam terbaik. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti
Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kami mau bawa keluarga kami saat ini Tuhan. Engkau yang paling mengasihi keluarga kami. Engkau yang membentuk keluarga kami. Tuhan punya tujuan besar buat setiap keluarga kami. Ku sembah Kau Allahku.
Terjadilah seluruh dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau bawa hati kami sekali lagi Tuhan. Bentuk kami seluruh dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu yang terjadi sempurna dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Kau yang berotoritas penuh Tuhan dalam hidup kami. Katakan sama-sama. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan biar kehendak-Mu yang terjadi. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kok jadi gini sih? Loh, kamu maunya apa? Nah, tak kira kamu tahu dong aku maunya apa. Loh, kita besok nggak tahu. Kamu harusnya ngomong loh, tanya loh. Ya tak kira kamu tahu dong. Loh, terserah kamu lah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Engkau Bapa, tapi Engkau juga sahabat. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia. Tapi Engkau sahabat yang mengasihi, yang sayang, dan yang peduli. Biarlah ini menjadi model bagi kami dalam berelasi, dalam kami melayani, dalam kami berkomunikasi. Dimanapun, tapi terkhusus di dalam keluarga kami. Pimpin waktu pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, videonya luar biasa ya, artis-artisnya ya. Pak Paul ini bisa dapat nominasi Piala Citra ini. Mungkin ada yang relate, minggu lalu baru berantem seperti itu. Tak kira kamu tahu apa yang aku mau gitu ya. Ya. Tema yang diberikan kepada saya menarik ya, judulnya susah sinyal. Kira-kira udah kebayang ya apa yang mau saya bahas. Ini bicara tentang koneksi. Bicara tentang relasi, bicara tentang komunikasi. Kalau kita telepon, tiba-tiba suaranya putus-putus itu, sorry ya, susah signal. Nah, itu ternyata sering terjadi di dalam kehidupan kita berrelasi dan berkeluarga. Saya mendampingi seorang ibu yang konseling, dan dia datang itu cuma satu kasusnya masalahnya. Anak perempuan saya, berarti sudah SMP, tidak pernah memanggil saya ibu atau mama. Kalau ngomong tuh ngomongnya kamu. Kamu itu
kamu itu besok bisa beliin aku ini enggak? Kamu bisa datang ke sekolah enggak? Dan selalu bilang, panggil mama itu yang sopan, mama, tapi susah gitu. Terus saya kalau mendengar sekilas mungkin kita akan mengatakan ini anak enggak kurang ajar banget ya, enggak berpendidikan, enggak sopan gitu. Tapi setelah menggali banyak sampai 3-4 kali sesi, problemnya ternyata di orang tuanya. Yang terlalu keras, yang terlalu ikut campur, yang terlalu mengontrol sejak kecil. Ketika anaknya itu powerless, nggak bisa ngelawan, nggak punya kekuatan. Tapi begitu besar gantian aku kontrol kamu. Kamu, bukan mama, bukan ibu. Nah kadang-kadang sinyal-sinyal ini yang nggak sampai sehingga banyak terjadi. Bapak ibu yang usianya anak-anaknya sudah remaja atau dewasa mungkin sedikit lebih sulit. Tetapi tetap menjadi pembelajaran buat kita, apalagi kalau masih anak-anak kita masih kecil. Kita belajar karena waktu-waktu itu akan cepat sekali, kita akan kehilangan masa-masa di mana kita bisa melakukan sesuatu, menyiapkan sesuatu sampai anak itu dewasa menjadi seorang anak yang punya karakter yang baik. Bapak Ibu, ada satu kutipan yang mengatakan being family is determined more than behavior than blood. Memiliki keluarga bukan sekedar ditentukan dari hubungan darah, namun bagaimana perilaku kita. Jadi kita tuh gampang aja ngomong, saya tuh papanya si ini, suaminya si ini, saya ibunya si ini, istrinya si ini. Kita menganggap diri kita tuh anggota keluarga dari sebuah keluarga. Tapi belum tentu secara fungsi kita benar-benar keluarga. Bisa tanyakan satu hari kalau mau jujur-jujuran nih ya sama pasangan kita. Kamu merasa gak aku nih berfungsi sebagai suami? Kamu merasa gak saya berfungsi sebagai seorang istri? Tanya ke anak-anaknya. Kalau ditanya dikasih form, ibu nama kita, ayah nama ayahnya gitu. Tapi tanya ke anak, kamu ngerasa nggak? Jujur. Kadang-kadang mereka punya ayah tapi nggak ngerasa punya ayah, punya ibu nggak ngerasa punya ibu. Jadi bukan berdasarkan hubungan darah, tapi lebih bagaimana behavior kita, perilaku kita. Kita akan baca satu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Dan satu lagi ayat 11, keliru ya. 1 Tesalonika ayat pasal 2 ayat 7 dan pasal 2 ayat 11. Di sini katakan, saya bacakan aja ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi konteks Paulus menulis surat ini adalah untuk jemaatnya di Tesalonika. Paulus mengatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa dia itu punya keberanian untuk memberitakan Injil walaupun itu perjuangan yang sangat berat. Dia berkata itu dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika. Dan dia bilang tujuannya, motivasinya adalah murni. Bukan untuk mencari pujian manusia atau siapapun. Lalu dilanjutkan ayat tadi 7. Kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Dan dia juga katakan kami tuh enggak cuma membagi Injil. Tapi kami bagi hidup kami. We teach who we are. Kita mengajarkan siapa kita. Bukan materi pelajarannya, bukan kurikulumnya. Tapi siapa kita, itu yang kita bagikan, yang kita ajarkan. Dalam pelayanan kita, terlebih lagi dalam keluarga. Lalu muncul ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapak Ibu, ini Paulus bicara konteks pelayanan, bukan konteks keluarga sebenarnya. Tapi menarik, Paulus mengambil contoh dan metafora yang menurut saya itu indah dan cocok banget. Pakai metafora pengandaian seorang ibu yang mengasuh merawat dan seorang bapak yang menasehati anak-anaknya. Bapak Ibu, dalam pelayanan kita saya pikir-pikir apa sih yang di dalamnya tidak ada relasi dan komunikasi? Dan apa sih yang di dalamnya tidak membutuhkan satu interaksi yang saling menumbuhkan, saling merawat dan saling mengasuh? Enggak ada. Atau dalam bahasa psikologi atau konseling, reparenting. Enggak keluar ya. Oh ya, reparenting, re itu atau re itu mengulang, parenting itu pengasuhan. Siapa sih yang membutuhkan? Dalam dunia konseling tuh banyak sekali dipakai terapi reparenting atau reparenting. Pak Agustianto atau konselor atau psikolog tuh pasti tahu. Yaitu satu terapi melakukan ulang, melakukan kembali pengasuhan pada diri pada waktu apa? Udah gede, udah dewasa.
Jadi ada satu orang mengambil peran orang tua untuk memberikan pengasuhan ulang yang tidak diterima seseorang pada waktu dia kecil. Baik dari kebutuhan fisik, emosional, mental dan segalanya. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu mau telaah dan amati lebih jauh, kita semua ini butuh reparenting. Karena umumnya orang tua itu memang tidak sempurna dan gagal. Maka dalam pelayanan kita menjadi asyir, worship leader, pemusik, bukan hanya pengkhotbah dan hamba Tuhan yang menggembalakan menjadi orang tua rohani. Kadang ada juga ketua kelompok kecil lalu kita bilang itu kakak rohani, ayah rohani. Tapi dalam hubungan kita semua harus saling parenting, mengasuh, harus saling merawat. Jadi ini konteks dalam bulan keluarga tapi juga dalam konteks umum kita semua ini butuh reparenting. Bahkan termasuk di antara kita yang mungkin sudah usia 50, 60. Kita tuh ada masa-masa, ada 1, 2 karakter dan tabiat yang perlu ada yang menjadi ayah dan ibu mengasuh kita kembali. Yang lucunya kadang-kadang kalau orang tua sudah usia 50 atau 60, yang menjadi parentnya siapa? Anaknya mengambil peran itu, reparenting. Bisa begitu Bapak Ibu. Ya nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah menarik dikatakan tadi di ayat ini. Kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Dalam terjemahan King James Version, but we were gentle among you. Gentle itu lembut. Ya, ibu itu digambarkan lembut. Just as a nursing mother cherishes her own children. Nursing, seperti nursing mother. Nursing itu dekat dengan kata apa? Nurse. Nurse itu apa? Perawat atau suster. Jadi dalam parenting atau dalam pelayanan dalam keluarga itu dibutuhkan sebuah karakteristik jiwa itu nurse. Dekat dengan kata nurture. Nurture itu dipakai juga untuk tanaman. Merawat. Mengasuh. Ini yang sering gagal dalam kehidupan kita sebagai orang tua yang dipercayakan anak-anak. Saya dan suami sebagai orang tua pun masih belajar. Anda bisa menjadi seorang ibu atau ayah, tapi belum tentu memiliki jiwa dan karakteristik seorang ibu dan ayah. Ini dua hal yang berbeda, menjadi ayah dan punya jiwa seorang ayah. Menjadi ibu dan mempunyai jiwa seorang ibu itu beda. Makanya itu bisa terjadi bukan hanya keluarga. Dalam pelayanan kita bisa bukan ayahnya tapi kita punya jiwa seorang ayah. Kita bukan ibunya secara darah, kita bisa mempunyai jiwa seorang ibu. Nah salah satunya adalah karakteristiknya adalah nurture parenting. Yang ikut pembekalan 2 minggu yang lalu ya, ternyata tuh berguna banget ya. Ada yang nurture parent, ada yang critical parent. Suka cut atau suka cross. Kenapa kok begitu? Siapa yang suruh begitu? Ngapain kamu begitu? Itu critical parents. Tapi nurture itu menumbuhkan, bertanya, menggali. Kenapa, apa latar belakangnya, apa yang kamu pikirkan dan sebagainya. Mak aku kok pengen gini, apa yang kamu bayangkan ketika kamu begini. Tapi kalau critical parent gak usah lah, gak penting itu. Yang penting kamu sekolah naik kelas beres. Mak aku tuh pengen ikut acara ini. Apa-apaan itu gak berguna, ngabisin uang. Jadi di cross terus. Jadi apa yang mau tumbuh dimatiin, Nah ciri jiwa karakteristik parents atau ayah dan ibu adalah nurture, menumbuhkan. Nurture itu dalam kaitannya itu ada tahapan menanam, merawat, memupuk, melindungi. Yang antitesisnya mencabut, mengabaikan, mematikan, menghancurkan. Ada hal-hal baik yang kita harus tanamkan. Tapi dalam anugerah Tuhan kadang-kadang kita gak kasih teladan. Tapi anak-anak itu punya sesuatu yang baik di dalam dirinya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tapi kita itu cabut, kita matiin. Yang paling simpel, nanti kalau si itu datang ya, kamu bilang mama gak ada ya, mama mau sembunyi di kamar. Loh mah itu kan bohong, salah kamu tuh anak kecil tahu apa. Kita sedang mencabut dan mematikan budaya, sikap jujur dan menjaga kebenaran dalam diri anak kita tanpa penjelasan lagi. Kita sering mematikan seperti itu.
yang seharusnya kita rawat, kita abaikan. Hal-hal kecil, apalagi kalau kita sudah sibuk ya, sudah banyak pekerjaan, kita merasa bahwa aku nih sebagai mama bangun pagi, masak air, masak bekal, nyapu, nyuci, nyetrika itu sudah cukup. Aku ini sudah bekerja keras, kamu harus mengerti. Mama ini sudah melakukan segala sesuatu untuk kamu. Udah jangan banyak komplain, jangan banyak tanya, jangan banyak minta apapun. Yang pria-pria, yang bapak-bapak udah bekerja keras pagi sampai malam. Sampai capek pulang, kadang-kadang udah lelah gak punya waktu melakukan apa-apa dan merasa sudah melakukan semuanya. Saya sudah bayar uang sekolahmu, saya udah kasih uang sakumu, saya udah kasih liburan yang baik. Semua yang kamu perlukan, aku ini sudah melakukan kerja keras, memberi semua yang kamu butuhkan. Sehingga kita sebagai orang tua merasa cukup. Pada saat yang sama, kita tuh sedang mencabut dan mematikan sesuatu karena kita itu tidak peduli dan mengabaikan dan tidak pernah menumbuhkan apa yang ada dalam diri anak kita. Teori hierarki Maslow pasti pernah dengar ya, bahwa setiap orang tuh punya kebutuhan dan itu ada hierarkinya, ada tahapannya. Ada yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan yang paling mendasar atau yang paling bawah itu tidak dipenuhi kalau mau dipenuhi yang lainnya. Sebelum memenuhi rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, fisiologisnya dulu. Dan ini betul kebutuhan primer yaitu apa? Sandang, pangan, papan. Nah Bapak Ibu menyiapkan bekal, masak, nyetrika baju, orang tua, pria-pria, papa-papa kerja keras ini sudah memenuhi kebutuhannya. Tapi itu baru soal sandang, pangan, papan, makanan, minuman, tidur, pakaian itu baru yang dasar. Masih paling dasar, penting gak penting. Harus bertanggung jawab gak harus. Sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh. Tapi sudah merasa semuanya. Ada rasa aman yang selanjutnya yang dibutuhkan. Keamanan, keteraturan, stabilitas, apa itu tempat tinggal yang baik, lingkungan tinggal yang nyaman. Yang gak banyak cekcok dan kerusuhan dan keributan. Tapi juga stabilitas dalam hal keuangan dan kesehatan. Saya banyak kasihan sekali menemukan anak-anak sakit tapi gak berani bilang mamanya. Saya banyak menemukan anak-anak itu, aku pengen les ini. Saya tahu orang tuanya mampu. Kenapa gak bilang sama mama sama papa? Gak mungkin boleh. Gak mungkin boleh itu dibilang buang-buang uang lah. Banyak macem lah apa. Kecuali kita nggak punya uang itu kasus berbeda ya. Itu pun kita mencari cara lah mengusahakan bagaimana kalau ada solusi atau jalan tengah yang lain. Tapi seringkali kita, aku ini udah ngasih semuanya. Sebenarnya yang rasa aman ini bukan sekedar, bukan sekedar kebutuhan. Bukan kebutuhan minta les. Aku tuh pingin loh mas sekali-sekali makan sama teman-temanku. Itu bukan sekedar senang-senang. Itu tuh adalah kebutuhan kestabilan. Kalau aku butuh sesuatu, ada orang yang aku bisa cari, aku bisa minta, aku bisa aman. Tapi kadang-kadang orang tua gak mikir, tapi belum mendengarkan, belum tanya kenapa dia menginginkan itu, kita udah cut, sehingga dia merasa aku gak pernah aman. Sosial, berelasi, afeksi, kasih sayang dalam keluarga, dalam komunitas, dalam persahabatan, kita dukung. Saya tangani satu orang yang cuman cerita itu sampai nangis, dia bilang, saya itu minder bu, gak bisa melakukan apa-apa. Kerja ini gak bisa, kerja itu gak bisa. Dan ketika saya memikirkan apa sih yang terjadi dalam diri saya, kenapa saya seorang dewasa yang lulusan S2 luar negeri ini seperti ini. Saya baru ingat bu, waktu masih kecil dan remaja, mau pergi renang, jangan nanti kamu tenggelam. Mau pergi jalan-jalan sama teman-teman ke air terjun, jangan bahaya nanti kamu hilang dan sebagainya. Semua nggak boleh bu, semua nggak boleh. Liburan kemana, acara sama-sama, hangout segala macam, pokoknya nggak boleh. Maksudnya baik, maksudnya sayang, nggak ada edukasi, nggak ada cara menjelaskannya dan overprotective. Anak itu harus berpetualang, anak itu harus mencoba, bahkan dalam tanda kutip. Anak itu harus sesekali hilang, tersesat, sampai dia bisa belajar dan berlatih bagaimana aku caranya kembali pulang. Tapi itu benih-benih itu kita matiin. Sampai anak-anak tuh gak bisa ngapa-ngapain. Saya itu mau naik bis aja gak berani.
Malu saya Bu. Dan dia ceritakan tuh sambil nangis. Saya jadi benci dan marah sama mama saya. Padahal mamanya itu melakukannya itu dalam artian kasih, melindungi. Maka inilah edukasi yang seringkali dilewatkan oleh orang tua. Rasa aman, sosial, penghargaan, status, tanggung jawab, reputasi. Anak bisa sedikit, harus kita hargai dan kita puji. Itu baru sedikit. Tapi udah mencapai banyak kita bilang, bagus. Tapi si anaknya itu keren loh, dia malah bisa begini. Kita bandingin sama yang lain. Kita nggak fokus kepada mental dia yang wow luar biasa. Kita anggap itu biasa-biasa. Sampai nanti suatu hari kalau anak kita nggak berprestasi kita ngomong kamu tuh apaan sih? Udah mama sekolahin, udah papa biayain, tapi kok nggak bisa melakukan apa-apa sih? Padahal ada banyak hal kecil dari dia masih umur SD atau remaja dia banyak melakukan hal kita nggak pernah peduli kok. Tapi ketika besar mereka nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak tahu bahwa kontribusi yang menyebabkan seseorang nggak bisa melakukan apa-apa adalah diri kita sebagai orang tua. Dimatiin, dicabut. Nggak ditanam, disiram, dipupuk, ayo lagi. Bisa. Kemarin saya nonton film, ada seorang anak, dia suka balet tapi dia memutuskan untuk berhenti. Mamanya mengambil waktu untuk mengajar, momen untuk berbicara berdua. Dia ngajak, mama mau ngecat pagar. Oh iya aku mau bantu mah, anak-anak kan suka ya ngecat. Terus dia sambil ngecat tuh, kamu ngecatnya pinter ya, ternyata rapi juga. Dia tanya, kenapa sih sebenarnya? Ini loh percakapan ini. Jangan, mama udah bayar mahal-mahal. Kamu yang kemarin pengen balet, udah mama bayar mahal-mahal berhenti. Belum sepatunya, belum bajunya, udah ngomel, udah marah, udah nuntut. Dengar dulu. Dia bilang, aku kok rasanya gak pinter-pinter mah. Teman-teman lo udah bisa ini, udah bisa itu. Gitu. Terus mamanya ucapin satu kalimat yang bagus. Dia bilang gini, kamu itu belajarlah mempertanyakan pada dirimu sendiri. Kamu melakukan balet karena kamu senang, kamu suka atau kamu mau dipuji. Kalau kamu mau dipuji, mama setuju, mungkin lebih baik memang kamu berhenti. Tapi kalau kamu senang, kamu suka, kamu menikmati, kamu harus tetap melakukan itu. Jadi diberitahu motivasimu tuh jangan cari pujian. Tapi kamu nikmati dulu, waktu kamu menikmati, kamu sungguh-sungguh, itu akan tumbuh. Lalu dia ambil cat, dia bilang, skill itu dia bilang gak seperti lereng katanya, naik gini. Skill itu seperti anak tangga, dia gambar tuh di pagernya pakai cat. One step, satu langkah. Jadi kita tuh menumbuhkan yang hampir mati, bukan yang hidup, kita yang matiin. Itu yang sering terjadi. Kemudian pengembangan diri, pemenuhan ideologi ini paling atas banget. Orang tuh butuh mengaktualisasi dirinya. Ada anak pakai baju tertentu yang mungkin kadang gak sesuai sama kita. Jangan langsung di cross cut pakai baju kayak gitu. Kayak anak berandal bla 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 segala macam. Tanyain dulu kenapa kamu pilih baju seperti itu. Ada nenek, ini ceritanya nenek ya. Karena nenek kan juga anggota keluarga. Aku benci sama nenekku, kenapa? Aku pakai jeans, sinnya robek-robek, lagi tren kan. Baju kayak gelandangan kayak gitu kok dipakai. Rasanya pengen robek aja sekalian. Gak usah pakai, sakit hati minta ampun. Dia bakar tuh jeansnya. Dia bukan hanya membakar jeansnya. Dia bakar semua kreativitasnya. Dia hanguskan semua imajinasi dia. Padahal untuk membuat seorang anak itu bisa berimajinasi, bisa berkreativitas. Wah itu butuh banyak waktu, faktor, tantangan segala macam. Waktu itu sudah tumbuh, kita secara gak sengaja atau secara sadar atau tidak sadar itu mematikan sehingga orang aku nggak mau lagi mikir yang macam-macam, aku nggak mau lagi mencoba sesuatu yang baru. Aku robek-robek aja itu. Nah seperti itu. Apakah kita sudah menumbuhkan sesuatu dalam diri anak kita? Sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tinggal kita menyirami dan memupuk. Saya ingat waktu Dev SD kelas 6 kalau nggak salah. Dia bilang gini sama saya, waktu itu saya masih tinggal di Pastori 2 ya di Selomas. Mama, aku menciptakan sebuah game. Wah hebat banget kamu bisa bikin game. Dia bilang, gimana cara mainnya? Begini mah, ada kartu. Nanti orang pertama pegang kartu ini. Lalu aturannya begini mah, begini. Terus saya ditunjukin, dia tulis di kertas HVS. Ya dalam hati saya ketawa, ini game apaan gitu ya. Tapi saya nggak mengecilkan. Saya bilang gini, Dev,
harusnya ini dicetak, Dev. Sehingga di percetakan sehingga bentuknya itu kayak kartu. Kalau HVS itu kan tipis, kurang berbentuk kartu gitu ya Ma. Mama bisa bantu? Ya, saya cetakan ke percetakan yang digital. Jadi bentuknya kartu kayak tebel-tebel. Saya lihat tapi kok kurang rapi. Dev, kamu coba belajar software Corel yang umur 30 tahun ke atas pasti tahu software itu untuk desain supaya rapi. Aku gak bisa Ma, kamu mau les? Saya ada temen yang kerjanya desain grafis, saya suruh dia ngelesin seminggu sekali. Mau Ma, anak SD kelas 6 belajar Corel. Saya nggak pernah tahu, saya bahkan even lupa. Dia kasih tahu nama gamenya itu apa gitu loh. Itu benih, ketika saya merawat dia sampai dewasa, saya baru tahu Dev itu suka sesuatu yang berstruktur, sistem. Makanya ketika dia SMA, dia udah mikir aku nanti mau kuliahnya komputer, IT. Jadi calling dan panggilan dan karunia itu diberikan kepada anak-anak kita tuh sejak dia lahir loh Bapak Ibu. Bukan waktu gede, gede-gede ternyata anak saya itu kepingin jadi guru, kepingin jadi dokter, kepingin jadi tentara. Enggak, itu dari bayi itu karunia-karunia, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Itu tuh mengiringi dia, cara Tuhan membentuk dan memperlengkapi dia sampai dia dewasa, dia tajamkan, dia bilang ternyata aku mau belajar ini, ternyata aku mau jadi guru, ternyata aku mau jadi hamba Tuhan, ternyata aku mau jadi misionaris, ternyata aku mau jadi tentara, ternyata aku mau jadi polisi, ternyata aku mau jadi dokter. Itu calling itu susah nemuinya, berdarah-darah. Nah Tuhan itu dari kita di kandungan tuh sudah tanamkan pengalaman-pengalaman, hal-hal yang untuk memperlengkapi dia menemukan itu. Kita sebagai orang tuanya, apaan kayak gitu? Alah yang penting nilaimu bagus, gak usah macam-macam bermusik lah, gak usah macam-macam belajar Inggris lah. Alah gak penting itu, ini loh papa mama cuman jualan buka warung gini bisa ngidupin kamu kok. Ngapain begitu-begitu? Pokoknya kamu lulus SMP, SMA, kalau perlu gak usah kuliah juga gak apa-apa. Ada loh orang tua yang begitu. Saya waktu muda itu suka baca buku. Saya kalau baca buku itu, mama saya ngomel, jangan jadi kutu buku, gak laku nanti kamu. Dia gak tahu banyak yang naksir sama saya ya, begitu. Mama saya tuh punya falsafah bahwa baca buku itu orang kuno, orang kuper yang gak bisa melakukan apa cuma di kamar. Tapi lihat hari ini, saya menulis buku yang bestseller sudah dicetak 11 kali lebih. Saya mengembangkan calling saya dengan kelas menulis, community dan sebagainya. Dari apa? Membaca, suka membaca akhirnya suka menulis. Seringkali kita tuh mematikan, kita tidak nurture, merawat tapi mematikan. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11 ya, di sana dikatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Menarik ayat ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu nggak ada Bapak Ibu kalimat menguatkan hatimu, menasihati dan lain-lain. Jadi terjemahan NIV begini, for you know that we deal with each of you, setiap kamu as a father deals with his own children. Kami ini memperlakukan kamu tuh setiap kamu satu demi satu seperti kepada anak kami sendiri. Paulus tuh bilang begitu. Jadi nggak ada kata menasehati, menguatkan ini. Tapi ini kita nggak bahas mengapa muncul itu ya. Tapi digambarkan penekanannya adalah seorang demi seorang. Menasehati, menguatkan itu kayak gambaran kepedulian yang begitu fokus, begitu personal. Sehingga muncul kalimat ini walaupun di dalam bahasa aslinya nggak ada. Saya sangat concern nih, each of you. Seorang demi seorang. Kita menjadi ayah dan ibu yang hadir. Saya tanya sama Bapak Ibu yang jadi papa mama di sini. Pernah nggak punya pengalaman duduk berdua mata sama mata nih sama anak? Ngobrol, cerita heart to heart. Yang laki-laki man to man, yang woman to woman. Pernah nggak tatap matanya? Atau udah makan belum? Sambil kita ngapain? Pernah nggak? Sambil kita nyapu, nanti jangan lupa ya kita ada acara apa. Duduk lihat matanya. Kita sering ada di rumah, tapi kita nggak hadir. Kita sering memberikan sesuatu uang, kecukupan fisiologisnya, tapi kita nggak pernah eksis untuk mereka. Kita tidak mendengar apa yang tersimpan di dalam hati yang tidak bisa didengarkan dengan telinga. Karena kita nggak hadir.
Kita nggak bisa menatap kedalaman mata dan emosi anak-anak kita dan mereka tabung emosinya tuh bocor, kosong. Nggak pernah didengar, nggak pernah diakui, nggak pernah ditanyakan. Seseorang mengatakan, kamu tuh nggak bisa mengubahkan seseorang sampai orang itu tahu sejauh mana kamu peduli kepada dia. Bagaimana kita bisa mengubahkan, menumbuhkan anak atau anggota keluarga kita yang lain, pasangan kita, kalau kita tuh nggak pernah duduk, mendengarkan, face to face. Siapa yang Anda hubungi jika Anda dalam keadaan darurat? Ini ditanyakan kan? Beberapa waktu yang lalu ada teman sharing begini. Ada semacam budaya yang mengatakan anak-anak itu dianggap sebagai penyebab masalah, orang tua itu penyelesai masalahnya. Butuh uang, orang tua yang nyelesain. Ada masalah, bertengkar sama tetangganya, mamanya yang atau papanya yang urus. Jadi anak itu membuat masalah, orang tua itu penyelesai masalah. Jadi pada waktu anaknya sudah dewasa, kadang-kadang ada kebutuhan sangat urgent dan dia itu bermasalah sekali. Dia nggak berani datang ke orang tuanya karena apa? Mamanya udah mikir lu tuh membuat masalah, gue yang nyelesain terus. Jadi first emergency-nya itu bukan mama papanya. First emergency seorang istri kadang bukan suaminya. Kalau disama cerita sama suamiku boro-boro ditolongin, aku bisa diomelin, dikata-katain. First emergency suami ketika dia gagal atau melakukan sesuatu yang salah bukan istrinya. Istrinya bakal ngomel dan akan menghakimi. Kita jadi last emergency. Terpaksa aku harus telepon istriku, terpaksa aku harus telepon papaku. Banyak anak-anak yang terluka. Hatinya hanya gara-gara apa? Dibeliin motor atau mobil keserempet, dibilang, "Pak, mobilnya keserempet." Hah? Serempet? Gimana sih kamu tuh? Kamu tahu nggak itu harganya mahal? Kamu tuh nggak pakai mata segala macam. Dia nggak tanya, kamu nggak apa-apa? Kamu baik-baik? Itu. Jadi last emergency jadinya anggota keluarga. Padahal harusnya first emergency itu adalah anggota keluarga kita. Dan kemudian kultur ini berubah karena dia orang tua itu selalu menjadi penyelesai masalah. Di kemudian hari ketika tua mereka menjadi pembuat masalah, anak-anak yang menjadi menyelesaikan masalah. Ayah ibu yang hadir, bagaimana kita bisa menjadi hadir, terarah dan tidak terbagi pada waktu kita bersama anak pasangan kita. Momen itu harus disengaja. Perhatian yang penuh dan fokus tanpa menilai, tanpa menghakimi. Saya pernah bilang sama Dev gini waktu dia pergi kuliah. Dev, segagal, sehancur, serusak, nggak berhasilnya kamu, mama dan papa adalah orang pertama yang kamu boleh kasih tahu. Mama nggak akan marah, mama nggak akan hukum kamu. Kita berdua cari penyelesaian bersama-sama. Jangan takut, jangan malu. Mami siap terima kamu. Itu harus dikatakan berkali-kali. Ada seorang seniman, dalam bahasa Inggris seniman itu the artist ya. Namanya Marina Abramovic dari Serbia. Dia satu hari membuat satu karya seni dengan judul The Artist is Present. Seniman itu hadir. Dia membuat satu karya diam selama 736 menit. Satu hari sih 8 jam ya, tapi totalnya itu 736 jam dan 30 menit. Dia duduk, ada 2 kursi, dan di seberangnya itu orang mengantri begitu banyaknya. Hanya untuk melihat dia present, hadir. Tanpa kata, tanpa suara. Ini dilakukan di Museum of Modern Art di New York tahun 2010. Ini orang-orang udah mengantri segitu banyaknya. Aku cuman mau hadir untuk kamu. Duduk, diliatin, dengan senyum, dengan empati. Seperti membaca. Dan tahu gak Bapak Ibu reaksinya? Ada yang mendokumentasikannya di 2 menit atau di 20 sekian detik itu orang-orang mulai menangis. Mulai hancur emosinya. Pertahanannya itu seperti terbaca. Tanpa kata-kata. Hanya hadir. Kehadiran itu sangat mengubahkan. Menghancurkan benteng-benteng emosi. The power of presence. Bapak Ibu tahu 2002 Oktober ada bom Bali 1. Dan 3 orang pelaku yang dihukum mati, Amrozi, Imam Samudra dan Muklas atau Ali Gufron.
Amrosi itu salah satunya yang sangat eksentrik dalam kondisi sudah menjadi pelaku bom yang jumlah korbannya ratusan, belum luka-luka dan korban materi lainnya. Wajahnya selalu tersenyum. Mereka divonis hukuman mati di penjara di Nusa Kambangan. Dan si Amrosi ini tidak mau ditemui oleh siapapun, kecuali jika orang itu bisa berbahasa Arab. Satu hari diutuslah satu orang bisa berbahasa Arab. Baru dia membuka dirinya mau diajak ngobrol. Nah, orang yang datang yang bisa bahasa Arab ini dia tanya. Pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Mengapa kamu melakukan itu? Amrosi dibilang begini. Saya punya seorang bapak yang selalu hadir buat saya. Ketika saya terpuruk, dia hadir. Ketika saya kehilangan, dia hadir. Ketika saya menderita, dia hadir. Ketika saya membutuhkan sesuatu, dia hadir. Kalau yang mengikuti kasus ini tahu siapa yang dimaksud. Salah satu tokoh, saya nggak berani sebut ya, ini live ya, sensitif juga. Yang diduga menjadi dalang dari bom Bali ini. Yang dekat dan terlibat dengan dunia terorisme. Jadi betapa kuatnya the power of kehadiran, of present. Sehingga ketika kita peduli dan hadir, orang itu bisa memberikan segala-galanya buat kita. Untuk a good way atau a bad way. Tapi kalau kita bisa sebagai anak Tuhan hadir dan mengarahkan dia kepada suatu kebaikan, itu luar biasa loh Bapak. Kalau kita selalu hadir untuk seseorang, maka seperti bapaknya si Amrosi tadi yang disebut bapak itu ya. Bukan bapak kandung. Kalau bapaknya bilang pergi, dia pergi. Kerjakan. Dan ketika bapaknya bilang bom, dia pergi lakukan. Dia bom beneran. Seorang berkata begini, tidak ada anak-anak yang sulit dan bodoh. Dan jahat dan kurang ajar. Yang ada adalah anak-anak yang tidak mendapat kesempatan menerima pengalaman orang tua yang menumbuhkan dan orang tua yang hadir. Mari kita bangkit berdiri. Ambil waktu sejenak untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah hadir buat orang-orang yang berarti, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak kita? Apakah kita pernah mempertanyakan emosi-emosinya, perasaan-perasaannya, mimpi-mimpinya, keinginannya, imajinasinya, benih-benih di dalam dirinya? Apakah kita mengecilkan reputasi dan pencapaiannya? Apakah kita berpikir sudah mengerjakan dan memberikan semuanya, tapi ternyata tabung emosinya, psikisnya, rasa amannya, sosialnya, aktualisasi dirinya, dan penghargaannya itu kosong sama sekali. Tapi kita sebaliknya berpikir sudah memberikan semua. Mari ambil waktu sejenak. Mari berkomitmen di hadapan Tuhan. Aku mau jadi papa, suami yang hadir. Aku mau jadi mama, istri yang menumbuhkan. Aku mau menjadi anak, aku mau menjadi nenek, kakek, anggota keluarga, rekan sepelayanan yang hadir, yang peduli, yang menumbuhkan. Dan aku percaya Tuhan, jikalau aku melakukan itu dalam pelayanan dan juga dalam keluargaku yang juga adalah pelayanan, maka pasti ada orang-orang yang potensinya dibukakan, potensinya tak terbendung, dialirkan, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama mengucapkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat, tapi bersamaan dengan itu kita akan menaikkan dan mendoakan anak-anak sekolah minggu yang akan naik ke level youth. Ya, kalau anak-anak hadir atau Bapak Ibu orang tuanya juga hadir, bisa mendorong anak-anak untuk maju ke depan. Angelina Renata Aryawan, Canta Luisa Hartanto,
Yuk silakan maju. Edward Charles Indrianto, Elena Merisi, Elliot Alan Wijaya, Jason Luciano Martono, Jonas Luciano Martono, Matthew Rizky Putra Aji, Ryan Nathanael Simadi Brata, Valerie Mikaela Selika. Ya. Baiklah, silakan masuk. Kita akan menaikkan doa syafaat sekaligus mendoakan anak-anak ini. Mereka sudah belajar dari kecil di sekolah minggu dan sekarang yuk silakan berdiri di depan menghadap ke jemaat ya. Kita akan mendoakan pertumbuhan mereka, kita akan membawa mereka, nama-nama mereka ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa dalam doa syafaat kami, kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, keluarga kami mungkin pada saat-saat ini mengalami tantangan dan permasalahan-permasalahan yang kami harus hadapi dan lewati. Entah itu persoalan keuangan, pekerjaan, ekonomi, atau persoalan relasi, konflik dan komunikasi yang tidak baik, atau persoalan-persoalan lain, kesehatan dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga kami. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, kiranya Engkau menilik dan peduli dan melawat kami. Engkau memberikan pernyataan dirimu hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami pun dalam keadaan apapun merasakan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami menemukan pelajaran-pelajaran berharga dari setiap proses kehidupan kami. Kami berdoa juga buat gereja kami Tuhan. Biarlah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami menjadi satu keluarga yang walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kami saling menumbuhkan, saling menyembuhkan, saling hadir satu dengan yang lain. Kami rindu Tuhan pelayanan kami diikat oleh kasih. Kami rindu pelayanan kami membentuk kami, mengubahkan kami. Sehingga kami pun boleh terpanggil untuk menumbuhkan dan menolong membentuk orang lain lagi. Dan di sanalah proses pemuritan terjadi. Kami serahkan Tuhan, jemaat, aktivis, pengurus, majelis dan seluruh hamba Tuhan gereja kami. Pada siang hari ini kami juga berdoa, mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi akan naik ke Komisi Youth. Mari Bapak Ibu semua arahkan tanganmu kepada anak-anak kita mau berdoa buat mereka. Tuhan Kau mengasihi Angelina Renata Aryawan, Loisa Hartanto, Edward Charles Indrianto, Elena, Elliot, Alan, Jason Luciano, Jonas Luciano, Matthew Rizky, Ryan Nathanael, dan Valerie Mikaela. Tuhan Kau mengasihi mereka. Engkau mempersiapkan hidup mereka bukan ketika mereka dewasa atau saat ini, bahkan sejak kekekalan, sejak mereka ada dalam kandungan ibu mereka Tuhan. Engkau memberikan karunia-karunia, Engkau memberikan talenta-talenta. Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun atas mereka. Engkau bentengi mereka dengan firman-Mu, Engkau lindungi mereka dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau jagai mereka supaya Engkau pertemukan mereka dalam pergaulan, persahabatan yang baik, yang membuat mereka dewasa dan matang secara rohani. Engkau pertemukan mereka dengan bapak, kakak, dan orang tua rohani yang membuat mereka menemukan dan mengenal Engkau lebih lagi. Kami berdoa untuk cita-cita, untuk doa, untuk impian, untuk kreativitas mereka. Kiranya Engkau menumbuhkan Tuhan. Engkau mengerjakan masa depan yang bahagia dan baik buat mereka. Kami berdoa untuk setiap orang tua mereka Tuhan. Berkati pekerjaan orang tuanya. Berkati kesehatan orang tuanya. Berkati segala yang dilakukan mereka dalam keluarga mereka. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah segala-galanya dan pusat hidup bagi kami dan bagi keluarga kami dan juga bagi saudara-saudara kami ini yang sebentar akan naik ke level youth. Tuhan memberkati pertumbuhan rohani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa-doa ini. Amin. Ya anak-anak tetap di depan, guru sekolah minggu akan memberikan tanda mata, kenang-kenangan. Matthew. Selamat Matthew, Tuhan memberkati. Ryan, wow. Ryan, Tuhan berkati. Cucu, Tuhan memberkati. JJ, Jojo dan JJ.
terus bertumbuh. Tuhan memberkatimu ya. Elena, ini anaknya siapa ya? Anaknya ketua sekolah minggu ya. Tuhan memberkatimu ya, Elena. Angie. Selamat Angie, Tuhan memberkatimu, terus bertumbuh. Silakan duduk. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita berdoa sekali lagi untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, untuk ibadah, untuk firman yang kami dengarkan. Kami tiba saatnya kami memberikan persembahan, kami memberikan dengan sukacita, dan biarlah Tuhan berkenan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi dan juga memberkati setiap majelis jemaat yang mengelolanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita memujikan lagu ini. Menjadi komitmen dalam keluarga kita. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling mengasihi dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling mengasihi dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan bercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan bercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin ya. Kami segenap keluarga besar GKMI Gloria Patri mengucapkan terima kasih kepada Ibu Foni Rumagit atas pelayanan di kebaktian umum pagi ini.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga Ibu Foni. Warta Jemaat Minggu 21 Juli 2024. Yang pertama, tukar mimbar PGMW 2. Dalam rangka tukar mimbar PGMW 2 hari ini Minggu 21 Juli 2024, maka Pendeta Jackson Romagit melayankan firman Tuhan di Kebaktian Umum GKMI Sidodadi pukul 7 WIB. Kiranya jemaat mengetahui dan mendukung dalam doa. HUT dan kantin GP Kids. Puji Tuhan hari ini Minggu 21 Juli 2024 GP Kids merayakan ulang tahun yang ke-33. Komisi GP Kids mengajak jemaat sekalian berpartisipasi serta mendukung kantin GP Kids yang dilayani oleh anak-anak GP Kids. Seluruh hasil dari kantin ini akan dipersembahkan untuk mendukung pembangunan gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rapat Panitia Bulan Keluarga dan HUT. Mengundang segenap jabat Panitia Bulan Keluarga dan HUT GKMI Gloria Patri hadir di rapat panitia pada hari Senin 22 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di Aula. Kiranya menjadi perhatian segenap panitia. Persekutuan kelompok. Mengundang jemaat kelompok Betania dan kelompok Yudia hadir di persekutuan pada hari Selasa 23 Juli 2024 pukul 19 sampai dengan selesai dengan tema merajut asa dan merengkuh kerapuhan dalam keluarga. Kelompok Betania di rumah Bapak Ibu Langlang Buana, kelompok Yudia di rumah Bapak Ibu Budi Santoso. Persekutuan Youth mengundang anak-anak Youth GKMI Gloria Patri untuk hadir dalam persekutuan Youth setiap hari Sabtu pukul 18. Untuk info lebih lanjut mengenai persekutuan dan penjemputan dapat menghubungi Saudara Yafet. Ibadah umum penutupan bulan keluarga. Kebaktian penutupan bulan keluarga GKMI Gloria Patri yang disertai dengan rekomitmen suami istri pada Minggu 28 Juli 2024. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, hanya satu kali ibadah pada pukul 8 pagi. Kiranya menjadi perhatian setiap jemaat. Cuti karyawan, Bapak Eko Prasetyo cuti pada tanggal 26 Juli 2024, kiranya jemaat mengetahui. Demikian warta jemaat. Warta selengkapnya dapat jemaat baca di warta yang dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita mulai dengan penuh syukur di dalam doa. Mari kita memulai kehidupan doa kita dengan menyatukan hati, memohon bimbingan, kekuatan dari Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Doa pagi membuat saya memperkuat hubungan dengan Tuhan, memberikan rasa damai dan kebahagiaan buat batin. Bagiku, doa pagi adalah awal untuk menjalani hari. Doa pagi membuat saya dapat mengerti, memahami, bahkan peduli dengan jemaat yang lain, keluarga yang lain melalui doa. Pada bulan Juli, kita akan memulai kembali persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 6.30 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri untuk bergabung bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi. Sampai bertemu di hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada keluarga yang sempurna, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Berbagai masalah pasti terus ada dalam setiap keluarga. Walau sekarang semuanya sudah serba ada, kemajuan zaman, teknologi, dan lainnya bisa menjadi teman, tapi sering juga menjadi lawan. Bagaimana cara keluarga di zaman ini hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan?
akhiri ibadah pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berkomitmen kembali menjadikan keluarga kita tempat pulang, tempat emergensi pertama. Biarlah keluarga kita menjadi surga di dunia ini. Sama-sama kita memujikan lagu ini. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling mengasihi dan melayani-Mu. Selalu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat curah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Bapak Ibu, ibadah kita di tempat ini sudah selesai. Mari sebagai keluarga Allah, kita bersama-sama melakukan pesan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan pada ibadah pagi hari ini. Dan kiranya Allah selalu memampukan kita untuk melakukannya. Maka sekarang pergilah karena kita diutus, dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Allah. Kiranya Allah Bapa di dalam kekekalannya menganugerahkan kita hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengelola dan merawat hari-hari bersama dengan keluarga kita yang penuh rasa dan penuh warna. Kiranya Yesus Kristus, Sang Sahabat, menemani kita dan keluarga kita di dalam saat-saat yang menggembirakan dan juga saat-saat yang terperih. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menerjemahkan berbagai pengalaman sebagai sumber kekuatan untuk menghidupi kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa berjalan, hadir, merangkul bersama dengan keluarga kita di dalam mengarungi panjang dan luasnya kehidupan ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, waktu teduh untuk kita.